Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi. Oke, hipertensi itu merupakan suatu penyakit atau suatu keadaan di mana seseorang memiliki tekanan darah di atas nilai yang seharusnya. Kita memiliki nilai tekanan darah di atas normal, itu disebut sebagai hipertensi. Nah, hipertensi ini merupakan suatu jenis penyakit yang paling umum diderita oleh setiap orang, terutama kepada golongan orang-orang yang sudah termasuk usia lansia. Nah, hipertensi itu sebenarnya bisa dapat diatasi dengan melakukan perubahan gaya hidup dan juga melakukan terapi obat-obatan. Nah, awalnya biasanya hipertensi itu tidak memiliki gejala dan cenderung biasanya diabaikan atau dibiarkan, sehingga biasanya cenderung menjadi akut dan akhirnya menjadi kronis. Nah, untuk klasifikasi dari hipertensi sendiri, itu dibagi ke dalam beberapa kelas. Yang pertama adalah jika tekanan sistolik itu di bawah atau sama dengan 120 dan tekanan diastolik di bawah atau sama dengan 80, itu dikatakan sebagai tekanan darah normal atau yang seharusnya. Nah, lalu yang berikutnya, ketika tekanan sistolik di antara angka 120 sampai 129, tetapi tekanan diastolik masih berada di bawah angka 80 atau sama dengan 80, maka termasuk ke dalam jenis klasifikasi tekanan darah meningkat, atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai elevated hypertension. Nah, lalu berikutnya ketika tekanan sistolik 130 sampai 139, tekanan diastolik di antara angka 80 sampai 89 disebut sebagai prehipertensi. Lalu jika 140 sampai 159 untuk sistolik dan diastolik 90 sampai 99 dikatakan hipertensi tingkat 1. Lalu yang paling parah adalah ketika tekanan sistolik di atas 160 dan diastolik di atas 100, jenis klasifikasi termasuk dalam hipertensi tingkat 2. Sebagai pengingat, apa itu tekanan sistolik? Tekanan sistolik itu merupakan suatu jenis tekanan yang ada pada jantung, tekanan yang ada pada jantung untuk memompa darah. Untuk memompa darah itu disebut sebagai tekanan sistolik. Sedangkan tekanan diastolik itu merupakan tekanan yang dimiliki jantung, pada saat fase pengisian darah. Disebut sebagai tekanan diastolik. Nah, hipertensi itu ada dua macam ya, teman-teman. Ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Bedanya adalah bahwa hipertensi primer itu biasanya terjadi oleh lebih banyak ya, 95% dari total penderita hipertensi itu merupakan bagian dari hipertensi primer. Sedangkan hipertensi sekunder itu biasanya jenis hipertensi yang diakibatkan karena gejala medis lain, misalnya kerusakan ginjal ataupun pada wanita hamil biasanya memiliki hipertensi gestasional namanya. Nah, seseorang memiliki faktor risiko untuk terkena hipertensi. Yang pertama adalah kegemukan atau obesitas. Kedua, memiliki penyakit diabetes, baik diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2. Yang kedua, sering mengkonsumsi minuman beralkohol. Lalu yang keempat ada mengenai genetika dan riwayat keluarga. Jadi hipertensi juga diyakini sebagai penyakit turunan juga. Lalu yang terakhir adalah penggunaan produk tembakau seperti rokok. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai khusus hypertension yang tipe 1 atau hipertensi primer, primary hypertension. Untuk yang sekunder kita tidak akan bahas karena videonya menjadi terlalu panjang. Oke, seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa primary hypertension itu terjadi kepada 95% dari total penderita hipertensi. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang bisa terkena primary hypertension? Setidaknya ada dua alasan atau dua penyebab yang dapat dikategorikan sebagai penyebab utama dari seseorang terkena primary hypertension. Jadi pada sebagian orang atau pada orang-orang tertentu itu biasanya memiliki yang disebut
sebagai hypersensitive sympathetic nervous system. Artinya orang tersebut memiliki sensitivitas terhadap sistem saraf simpatis yang berlebih. Nah, sistem saraf simpatis ini kan diatur di dalam otak kita, yang dikenal dengan nama hipotalamus. Nah, ketika seseorang memiliki hipersensitif terhadap sistem saraf simpatis, maka hipotalamus akan lebih reaktif dalam mengaktifasi sistem saraf simpatis. Nah, aktivasi dari sistem saraf simpatis itu akan menyebabkan apa? Pasti pelepasan molekul neurotransmitter yang disebut dengan adrenalin. Adrenalin itu ada norepinefrin dan ada juga epinefrin. Epinefrin dan norepinefrin. Nah, lalu epinefrin dan norepinefrin ini memiliki dampak. Dia bisa berikatan pada reseptor-reseptor yang berada pada pembuluh darah. Menyebabkan vasokonstriksi atau pengecilan pembuluh darah. Vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi ini karena pembuluh darah yang mengecil otomatis pasti tekanannya meningkat. Sama saja dianalogikan ketika kita sedang menyiram tanaman dengan selang air, lalu selangnya kita tutup setengah. Berarti otomatis tekanan air yang keluar dari dalam selang lebih besar daripada sebelum kita menutup sebagian dari selang tersebut. Nah, karena vasokonstriksi pembuluh darah maka akan meningkatkan detak jantung, meningkatkan cardiac output, dan terakhir meningkatkan tekanan darah. Akhirnya bisa menyebabkan hipertensi. Lalu berikutnya adalah dengan adanya pelepasan adrenalin, baik epinefrin dan norepinefrin, itu akan merangsang ginjal untuk melakukan pelepasan renin. Renin ini merupakan suatu senyawa kimia yang ada dalam ginjal. Nah, pelepasan renin ini dapat mengakibatkan aktivasi dari RAAS. RAS itu apa? Itu adalah renin, R-nya adalah renin, A-nya adalah angiotensin, lalu A yang kedua adalah aldosteron, dan S-nya adalah sistem. Jadi renin, angiotensin, aldosteron sistem. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut di video berikutnya. Nah, karena ada aktivasi renin, angiotensin, aldosteron sistem, itu dapat bisa menyebabkan ke sini nanti. Vasokonstriksi pembuluh darah yang akhirnya berujung kepada peningkatan detak jantung, cardiac output, tekanan darah, dan akhirnya berakibat pada hipertensi. Nah, pelepasan renin itu ternyata tidak hanya diakibatkan oleh pelepasan epinefrin dan norepinefrin atau adrenalin. Pelepasan renin secara berlebihan juga bisa diakibatkan karena suatu kondisi yang dimiliki oleh seseorang yang dinamakan hyperactivity renin angiotensin aldosteron axis. Artinya seseorang memiliki akses terhadap pelepasan renin itu lebih besar atau lebih hiperaktif, menyebabkan renin menjadi meningkat yang akhirnya berujung kepada peningkatan RAS, akhirnya berujung kepada peningkatan detak jantung, cardiac output, tekanan darah yang berujung kepada hipertensi. Oke, itu mengenai primary hypertension. Kita tidak akan bahas mengenai secondary karena itu tidak terlalu dominan dalam penderita hipertensi dibandingkan yang primary. Lalu sekarang kita masuk ke bagian pengobatan. Ketika seseorang terkena hipertensi, apa jenis pengobatan yang ditawarkan oleh farmasi? Nah, sebenarnya kita bisa membagi ke dalam 5 kelompok jenis pengobatan bagi hipertensi. Yang pertama disebut dengan ACE inhibitor atau disingkat dengan ACE. Ya, ini bisa kita singkat sebagai ACE atau kepanjangannya adalah ACE inhibitor. Itu contohnya adalah enalapril, captopril, dan lisinopril. Yang kedua itu adalah ARB, aldosterone receptor blocker. Itu contohnya vandesartan, irbesartan, losartan. Ya. Lalu yang ketiga ada calcium channel blocker, itu ada verapamil, amlodipin, felodipin, nifedipin. Lalu yang keempat ada diuretika, itu ada furosemid. Furosemid itu termasuk dalam loop diuretik. Lalu ada spironolactone, termasuk dalam potassium sparing diuretik. Dan terakhir adalah hydrochlorothiazide, termasuk di dalam kelompok thiazide diuretik. Yang terakhir kita bisa menggunakan beta blocker untuk hipertensi. Contohnya adalah carvedilol, metoprolol, atenolol, dan bisoprolol.
Lalu yang terakhir kita akan bahas mengenai perubahan gaya hidup untuk meminimalisir hipertensi. Yang pertama, mengkonsumsi sayuran dan buah, melimitasi penggunaan alkohol, tidak merokok, olahraga teratur, dan menjaga berat badan ideal. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih memahami mengenai hipertensi. Sampai ketemu di video berikutnya.